Baik, bismillah kita mulai saja. Untuk pertemuan ke-10 kita akan membahas tentang algoritma dan hubungan rekurensi. Algoritma dan hubungan rekurensi. Oke. Yang pertama kita akan membahas tentang algoritma terlebih dahulu. Apa pengertian dari algoritma? Ya, pengertian dari algoritma. Sebagaimana yang bisa Anda lihat di diktat yang ada di slide kedua, di sana disebutkan tentang algoritma ya. Jadi secara umum bahwa algoritma itu merupakan seperangkat langkah-langkah yang didesain secara berurutan ya, atau urutan langkah-langkah yang kita gunakan untuk menyelesaikan satu masalah. Nah, ini kita berbicara tentang masalah. Jadi banyak dalam kehidupan sehari-hari itu yang sebenarnya menggunakan fungsi dan teori dari algoritma. Contohnya gini. Contohnya seorang ingin membuat kue, ya. Ingin membuat kue, pasti dia ada langkah-langkah urutan-urutan yang digunakan, mulai dari bagaimana dia memilih bahan, menyiapkan bahan, kemudian bagaimana nanti proses membuat tepungnya agar menjadi adonan, kemudian proses memanggang di oven sampai nanti keluar dalam bentuk sebuah kue. Bisa jadi kuenya sama, tetapi langkah-langkahnya pun berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Ini berarti algoritmanya juga berbeda-beda. Dalam konteks kita, algoritma yang kita maksudkan itu adalah seperangkat urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah dalam dunia komputer. Dan yang harus Anda pahami bahwa algoritma ini nanti sangat penting Anda ketahui, ya, karena ini menjadi dasar setiap orang yang berkutat dengan ilmu komputer, terutama yang terkait dengan pemrograman. Ya, jika Anda ingin menjadi seorang programmer yang handal, maka Anda harus mempunyai dasar yang kuat tentang ilmu algoritma ini. Nah, algoritma ini kalau kita lihat sejarahnya, sebenarnya dia diambil dari seorang ilmuwan Muslim ya di abad pertengahan. Sekali-sekali silakan Anda sekali-sekali coba buka pelajaran sejarah dan peradaban Islam, maka Anda akan mengenal seorang tokoh Muslim yang bernama Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Dia menulis sebuah buku, ya, kitabnya yang berjudul Al-Jabar wal Muqabala, yang artinya buku tentang pemugaran dan pengurangan. Nah, dari buku ini maka kemudian dikenallah akar kata Al-Jabar tadi. Al-Jabar wal Muqabala, Al-Jabar. Kemudian karena lidahnya orang Eropa ya agak susah mungkin menyebut kata Al-Jabar, maka menjadi kata-kata itu sering berubah menjadi Algebra. Nah, kemudian karena perubahan kata lama-lama menjadi algoritma. Ya, ini akhirnya berangsur-angsur digunakan menjadi sebuah metode untuk perhitungan atau komputasi secara umum. Nah, kemudian algoritma itu kalau dalam lidahnya orang Indonesia atau kemudian di bahasa Indonesia akan menjadi algoritma. Anda lihat di slide kedua bahwa algoritma itu kemudian kita mengenal sebuah teorema atau teori, namanya teori O besar. Jadi karena algoritma itu secara fungsi dia digunakan untuk menyelesaikan kompleksitas dari suatu masalah,
Maka banyak sekali kita mengenal kelompok-kelompok algoritma, dan semakin cepat satu algoritma itu digunakan untuk menyelesaikan masalah, maka dia semakin bagus. Artinya tolak ukur baik buruknya satu algoritma diantaranya adalah bagaimana dia bisa mengukur satu atau menyelesaikan satu masalah itu dengan cara yang tepat. Ya, kita mengenal namanya notasi O besar. Notasi O besar. Dimana notasi O besar itu digunakan untuk apa? Untuk menyatakan kompleksitas satu algoritma atau jumlah operasi yang dilakukan oleh algoritma. Kompleksitas algoritma atau jumlah operasi yang dilakukan oleh algoritma. Algoritma. Ya. Oke. Ada banyak ya, diantaranya sebagaimana Anda lihat di slide kedua itu, ada O1 konstan, ada O log N yang disebut dengan logaritmik dan lain sebagainya. Maksudnya apa? Maksudnya gini, misalkan kita ingin mengurutkan ada 100 data. Ya, ini contohnya. Contoh kita ingin mengurutkan ada 100 data. Maka 100 data ini kalau kita menggunakan logaritma O1, nah ini yang disebut dengan konstan, maka dia hanya diolah dengan satu kali proses. Sudah menghasilkan atau sudah bisa menyelesaikan masalah dari 100 data yang ada tadi. Jadi O1 itu sifatnya konstan. Satu kali proses sudah selesai. Mau ada 100 data, mau ada 1000 data, mau ada 10.000 data, mau ada 1.000.000 data. Maka kalau algoritmanya menggunakan kelompok algoritma O1 ini, dia hanya cukup dilakukan satu kali proses sudah langsung selesai. Maka inilah yang termasuk logaritma yang paling bagus hasilnya. Kemudian ada kita mengajukan namanya O log N. Ini yang disebut dengan logaritmik. Maksudnya apa? Untuk menyelesaikan 100 data, maka dia diproses dengan log 100 proses. Jadi ada log 100 kali proses. Berapa ini log 100? Log 100 itu sama dengan, ya, dia dilakukan dengan 2 kali proses. Kan log 100 itu nilainya 2 ya. Ya. Kemudian ada O log N. ON. Jadi kalau ini disebut dengan linear. Kalau ada 100 data, dia diproses jumlah, ya 100 kali proses. Baru menghasilkan hasil yang ada. Kemudian ada yang berikutnya, Anda perhatikan itu ada O N log N. Ini lebih banyak lagi nih. Ini disebut dengan N log N ya. Berarti kalau ada 100 data, 100 log 100. 100 kali log 100 tadi 2. Berarti dia harus diproses banyak 200 kali proses. Semakin banyak lagi, ya kan? Kemudian kita juga mengenal namanya O N kuadrat. Ini yang disebut dengan kuadratik. Kuadratik.
Artinya kalau ada 100 data yang diproses, maka harus ada berapa kali untuk menyelesaikan masalah, berarti ada 100 kuadrat proses. Berarti dia perlu 100 kali 100, 10.000 kali proses. Dan seterusnya sampai nanti kita mengenal istilah yang lain seperti ada contohnya itu di situ ada N pangkat 3 itu disebut dengan kubik. Berarti kalau ada 100 dia 100 pangkat 3 kali proses. Ada O 2 kali N, ya eksponensial nih, eksponensial. Dan seterusnya sampai kita mengenal juga ON faktorial. Ini disebut dengan faktorial. Jadi semakin ke sini ini semakin di sini semakin perlu proses yang lama untuk menyelesaikan satu masalah. Ya. Oke, ini yang disebut dengan notasi U besar. Oke. Sampai di sini silakan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Kita akan lanjutkan ke pembahasan selanjutnya nanti.